Halo semuanya, spin-off Ultraman Regulus episode 5 udah tayang nih. Episode ini adalah episode yang bagus tapi juga sedih. Di episode 5 ini, Regulus akan mewarisi Cosmo Genjuken dari dua instrukturnya. Itu adalah bagian bagusnya, tapi di bagian menyedihkannya adalah banyak karakter yang harus tewas di episode ini. Kadang admin berpikir kalau di episode ini Regulus malah jadi beban. Kenapa bisa begitu? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Episode dibuka dengan Farod dan Albedo yang sedang melawan Volkan. Sayangnya mereka berdua harus tewas karena tangan beracun Volkan. Regulus yang marah ingin menyerang Volkan namun ditahan oleh kedua instrukturnya. Foros menyuruh Spica dan Regulus mendatangi Master Alude sedangkan dirinya dan Tuban akan menghadapi Volkan. Pertarungan pun terjadi. Di tempat Master Alude ternyata sang master telah tewas. Diaz berada di sebelahnya dan sekarat. Diaz yang sekarat meminta maaf karena tidak bisa melindungi sang master dan Diaz pun ikut tewas. Akibatnya Regulus menjadi semakin emosi. Pertarungan Foros dan Tuban sampai ke tempat sang master. Regulus yang marah ingin menghajar Volkan namun Volkan melancarkan serangan. Foros dan Tuban pun bergegas melindunginya, akibatnya keduanya sekarat. Dalam sekaratnya, Foros dan Tuban mengingatkan Regulus agar tidak menyerah pada emosi yang hanya membuatnya lemah. Regulus hanya bisa bersedih melihat kedua instrukturnya yang akan mati. Sebelum mati, Tuban dan Foros mewariskan Cosmobisnya. Foros ingin Regulus bersatu dengan dua Cosmobis yang diberikan olehnya dan Tuban. Foros dan Tuban akhirnya tewas. Regulus yang meratapi kematian kedua instrukturnya itu diserang Volkan. Volkan menghajar Regulus tanpa perlawanan. Regulus kembali mengingat perkataan teman-teman dan instrukturnya. Di alam bawah sadarnya, kedua Cosmobis dari Foros dan Tuban siap bersatu dengan Regulus. Regulus yang akan dibunuh dengan tangan beracun Volkan berhasil menahan dan menjatuhkannya. Sekarang Regulus telah menjadi pewaris Cosmo Genjuken Naga Api Merah dan Harimau Putih Petir. Seketika Regulus menjadi sangat kuat dan bisa mengimbangi Volkan, bahkan armornya juga bisa ditembus. Jurus dari kedua Cosmobis berhasil membuat Volkan kewalahan. Volkan yang marah menurunkan Baraba. Regulus kini berhadapan dengan Baraba. Serangan dari Baraba rupanya berhasil membuat Regulus cukup kewalahan. Tiba-tiba kekuatan Farod dan Albedo datang membantu Regulus. Dengan gabungan kekuatan Albedo dan Farod, Baraba berhasil dikalahkan. Volkan yang tinggal sendirian menyuntikkan dirinya dengan racun di tangannya. Hal itu dilakukan untuk peningkatan kekuatan sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Dan episode kelima ini pun selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita dari spin-off Ultraman Regulus episode kelima. Sekarang admin akan coba bahas poin yang lain. Episode 5 ini bisa dibilang sebagai episode yang penuh pembantaian. Yang paling admin sayangkan sebenarnya kematian Foros dan Tuban. Keduanya bisa dibilang berhasil loh untuk menghadapi Volkan. Tapi demi melindungi muridnya yang emosi, mereka pun mengorbankan diri. Sebelum pergi, kedua instruktur itu juga mengingatkan kembali pada Regulus agar tidak menyerah pada emosi. Yang mungkin terkesan mengharukan adalah Tuban mengatakan kalau Cosmobis itu adalah hadiah perpisahan. Regulus mungkin akan selalu ingat hal ini ya, karena emosinya waktu itulah yang membunuh kedua instrukturnya. Dan itu juga alasan kenapa admin bilang Regulus ini malah kayak beban. Tapi akhirnya Regulus benar-benar berubah. Di UGF TDC, Julian kembali mengingatkan nasihat itu. Kejadian ini mengingatkan admin pada Ultraman Jit. Di movie-nya, Jit yang emosi dilindungi oleh Zero dan Orb dari serangan Gilvalis. Dan hal itu juga membahayakan mereka berdua. Dari episode ini juga mungkin bisa dibilang ya kalau sebelum Regulus menjadi Master Cosmo Genjuken, dia pernah mengalami pengalaman pahit. Lalu kematian Master Alude. Master ditemukan tewas bersama dengan Diaz yang sekarat dan ikut tewas juga. Regulus malah marah kepada Volkan yang padahal kita tahu kalau Volkan tidak datang ke tempat itu. Tapi mungkin kalian bisa tebak kalau pelakunya adalah si penipu atau pengkhianat. Volkan pun malah terfitnah. Kalau menurut admin, fase cerita episode ini lumayan cepat. Karena banyak karakter yang dibuat mati dengan cepat juga. Dan setelah itu semuanya berfokus pada Regulus yang akhirnya mewarisi Cosmo Genjuken Foros dan Tuban. Oke, mungkin segini dulu pembahasan spin-off Ultraman Regulus episode 5. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.